Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Kilatan petir membelah langit. Suara gemuruhnya bersahut-sahutan dengan suara klakson kendaraan di jalanan yang macet. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, duduk seorang pria muda bernama Dimas. Wajahnya kusut. Matanya cekung menatap tumpukan tagihan yang berserakan di meja kayu reot. Nafasnya berat. Pikirannya kalut. 3 bulan tunggakan listrik, hutang pinjol, cicilan motor, dan biaya nikah sama Sinta. Gumamnya pelan. Ia menatap layar ponsel yang terus-menerus berbunyi. Notifikasi hutang, pesan dari debt collector, dan panggilan tak terjawab dari Sinta, kekasihnya. Semua menumpuk seperti menjerat lehernya. Gue capek hidup miskin kayak gini. Kapan hidup gue berubah? Pikirannya melayang pada obrolan temannya tempo hari, tentang seseorang yang tiba-tiba kaya raya secara misterius. Dari yang awalnya tukang ojek, mendadak punya ruko, mobil, dan rumah mewah. Kabar burung menyebut, orang itu terlibat dalam pesugihan. Nama seorang dukun gaib muncul dalam percakapan itu. Pak Raga. Sosok misterius yang dikenal bisa memberikan kekayaan cepat dengan syarat yang tak main-main. Malam semakin larut. Dimas bangkit, berjalan mondar-mandir. Hatinya berperang antara rasa takut dan keputusasaan. Sampai akhirnya, ia membuka aplikasi pencarian. Jari-jarinya gemetar saat mengetik. Cara cepat kaya, dukun pesugihan Jakarta. Dan disitulah, muncul satu nama yang sama. Pak Raga. Dengan sebuah alamat yang tidak tercantum di Google Maps. Hanya petunjuk samar. Belok ke gang sempit di dekat pasar tua. Lalu jalan terus sampai menemukan rumah dengan pohon beringin besar di depannya. Jangan datang tanpa niat kuat. Atau jangan datang sama sekali. Pagi harinya, Sinta, kekasih Dimas, datang membawa makanan. Wajahnya cemas melihat kondisi Dimas yang makin kurus dan stres. Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Aku bisa bantu. Kita cari jalan sama-sama. Jangan diam aja gini, kata Sinta lembut. Dimas hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Maaf, Sin, gue harus lakuin ini demi kita. Malam itu juga, setelah Sinta pulang, Dimas mengambil jaketnya. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah menuju alamat yang tertera. Bismillah, atau mungkin semoga gue nggak nyesel. Langkahnya berat, tapi semakin dekat suara aneh mulai terdengar di kejauhan. Suara perempuan tertawa kecil, diikuti bisikan pelan. Akhirnya kamu datang. Malam itu, Dimas melangkah perlahan di sebuah gang sempit. Gang itu gelap, bahkan lampu jalan pun tak ada. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu ponsel yang ia genggam. Di kanan kiri, rumah-rumah tua berdiri dengan kondisi mengenaskan. Sebagian nyaris roboh, sebagian lagi tampak seperti tak berpenghuni. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Sepanjang perjalanan di gang itu, ia merasakan ada yang mengikuti. Suara langkah kaki, tapi saat ia berhenti, suara itu pun ikut berhenti. Saat ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Aduh, jangan halu dulu Dim, jangan takut. Gumamnya sambil menelan ludah. Tiba-tiba, hihihi. Terdengar suara tawa perempuan lirih menyeramkan, seperti bisikan tepat di belakang telinganya. Dimas spontan menoleh ke belakang, kosong. Tak ada siapapun. Tapi hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Beberapa meter di depan, akhirnya Dimas melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di bawah pohon beringin raksasa. Pohonnya hitam pekat, dengan akar-akar besar yang menjuntai seperti tali gantungan. Rumah itu terlihat aneh. Jendelanya tertutup kain putih lusuh yang meneteskan bercak merah. Entah darah atau apa. Pintu kayunya tampak usang. Penuh ukiran-ukiran aneh berbentuk simbol tak dikenal. Di depannya, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput. Matanya merah menyorot tajam. Senyumnya tipis tapi sangat tidak nyaman dipandang. Kamu sudah kutunggu, ucap pria itu dengan suara serak. Dimas menelan ludah.
Ia mencoba tetap tenang meskipun kakinya gemetar. "Anda, Pak Raga?" tanyanya. Pria itu mengangguk pelan. "Ya, aku Pak Raga. Dukun kekayaan atau tukang jual jiwa, terserah kau mau menyebutku apa," jawabnya dingin. Tanpa banyak bicara, Pak Raga memberi isyarat untuk masuk ke dalam rumah. Dengan ragu, Dimas mengikuti. Di dalam rumah, aroma kemenyan bercampur bau amis darah langsung menusuk hidung. Dinding-dinding rumah itu penuh dengan foto-foto wajah manusia. Ada yang disilang, ada yang tercoret merah, dan beberapa bahkan seperti terbakar sebagian. Di tengah ruangan, ada sebuah meja persembahan. Di atasnya sebuah boneka wanita cantik berdiri. Rambutnya panjang, matanya besar dan bulat, wajahnya sangat cantik, tapi terlalu sempurna untuk ukuran boneka. Boneka itu memakai gaun merah menyala, dan di lehernya tergantung sebuah kalung kecil berbentuk tengkorak. Anehnya, bola matanya seperti hidup, seolah-olah menatap Dimas dengan tatapan tajam dan licik. "Inilah sumber kekayaanmu nanti," ucap Pak Raga sambil menunjuk boneka itu. Dimas melangkah mundur, bulu kuduknya berdiri. Cuma boneka ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Raga tersenyum miring. "Boneka ini bukan sekadar boneka. Dia hidup. Dia akan mendatangimu dengan kekayaan, uang, harta, sebanyak yang kau mau. Tapi..." Pak Raga mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan yang dingin menusuk telinga. "Ada satu syarat dan itu adalah tumbal jiwa manusia." Dimas membelalak. Mulutnya terbuka. Tak bisa berkata apa-apa. "Jangan khawatir, awalnya dia akan memilih sendiri siapa yang layak menjadi tumbal. Tapi ingat, semakin banyak yang kau mau, semakin banyak jiwa yang harus dia ambil." Suasana rumah itu tiba-tiba menjadi lebih mencekam. Lampu redup. Suara ketukan dari atap terdengar berulang-ulang. Tok, tok, tok. Dimas merasa ada yang berjalan di atas mereka, berat. Seperti sesuatu yang besar sedang merayap perlahan. "Apakah kau siap?" tanya Pak Raga. Tatapannya menusuk. Dimas diam. Nafasnya terengah-engah. Tapi bayangan hutang, kemiskinan, dan keinginan menikahi Sinta membuat pikirannya gelap. Dengan tangan yang gemetar, ia menjawab pelan. Siap." Setelah ucapan itu keluar dari mulut Dimas, seketika suasana di dalam rumah Pak Raga berubah drastis. Angin kencang berhembus dari arah yang tak jelas. Tirai-tirai putih di dalam ruangan bergerak sendiri, seperti ada sosok yang tak kasat mata sedang berlalu lalang. "Bagus, kau sudah memilih jalanmu sendiri." Suara Pak Raga terdengar lebih berat, seperti bergema. Pak Raga segera mengambil sebuah baskom berisi air berwarna hitam pekat. Di dalamnya mengapung beberapa helai rambut, potongan kuku, dan sesuatu yang terlihat seperti potongan daging manusia. Dimas mulai gemetar. Ia hampir mundur, tapi pikirannya sudah terlanjur gelap. Pak Raga mulai membaca mantra. Suaranya berat, cepat, dan kadang berubah menjadi seperti desisan ular. Om, Om, Raga Ramahuma, La ilaha illallah, Hum. Baskom itu tiba-tiba mendidih sendiri. Dari dalamnya muncul asap hitam pekat, membentuk bayangan wajah seorang wanita cantik, tapi wajahnya retak seperti kaca pecah, dan di balik retakan itu terlihat daging yang busuk dan penuh belatung. Pak itu? Dimas mundur ketakutan. Pak Raga tertawa pelan. "Itulah roh yang bersemayam di boneka ini. Namanya Lara. Cantik, menawan, memikat tapi sekaligus haus darah." Pak Raga lalu menyerahkan boneka itu ke Dimas. Anehnya, boneka itu terasa hangat, seperti memegang tubuh manusia, bukan benda mati. "Mulai malam ini, dia milikmu. Rawat dia, beri dia tempat yang layak. Letakkan dia di pojok rumahmu. Dan jangan pernah abaikan tanda-tanda yang dia berikan." Dimas masih berusaha menenangkan dirinya. Tanda-tanda apa maksudnya? Pak Raga menatap tajam. Senyumannya perlahan menghilang. Jika dia tertawa, berarti ada yang menyukainya. Jika dia menangis, berarti dia lapar butuh jiwa.
Dan jika dia menoleh kepadamu, maka bersiaplah, karena dia akan menagih sesuatu yang lebih besar dari sekedar uang. Pak Raga lalu memberikan sebuah kain merah kecil dan sebotol minyak wangi beraroma aneh. Oleskan minyak ini ke boneka setiap malam Jumat Kliwon, dan tutupi dia dengan kain merah ini jika ada orang asing yang masuk ke rumahmu. Jangan biarkan siapapun melihat wujud aslinya terlalu lama. Sebelum Dimas pergi, Pak Raga berpesan satu kalimat terakhir yang begitu menghantui. Ingat, Lara hanya akan memberimu kekayaan selama dia kenyang. Kalau tidak dia akan mengambil apapun yang kau punya termasuk jiwamu. Dengan langkah berat dan penuh ketakutan, Dimas pulang membawa boneka itu. Malam itu hujan turun deras. Kilatan petir menyambar-nyambar seolah menyambut awal dari neraka yang baru saja ia buka sendiri. Sesampainya di kontrakan, Dimas menaruh boneka itu di pojok ruangan. Ia menatap boneka tersebut, dan untuk sesaat ia merasa boneka itu tersenyum kepadanya. Tanpa Dimas sadari, dari balik kaca jendela, sosok bayangan wanita berambut panjang berdiri memandangi dirinya dengan tatapan kosong dan mulut yang menyeringai lebar. Malam itu, Dimas duduk di depan boneka yang kini sudah menjadi penjaga kekayaannya. Boneka itu tampak begitu cantik, rambut panjang, gaun merah menyala, dan bola mata yang tajam. Tapi, tatapan boneka itu seolah benar-benar hidup. Dimas menatap boneka itu dalam diam. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Pukul 2 dini hari, saat Dimas hendak memejamkan mata. Hihihi. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih perempuan dari arah pojok ruangan, tepat tempat boneka itu diletakkan. Dimas sontak bangun. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap ke arah boneka itu, dan benar. Kepala boneka itu sedikit miring ke arah Dimas. Sial, gue halu apa gimana nih? Gumamnya sambil memegang dadanya yang sesak. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara, duk, duk, duk. Seperti ada yang mengetuk dinding dari dalam rumah. Dimas mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya suara dari luar. Tapi, duk. Tiba-tiba, lampu di ruangannya mati sendiri. Astagfirullah. Dalam kegelapan, suara boneka itu makin jelas. Hihi, aku suka. Tangan Dimas gemetar. Ia buru-buru menyalakan senter ponsel. Saat cahaya ponsel menerangi pojok ruangan, boneka itu kini berada dalam posisi yang berbeda. Tadi duduk bersila, kini seperti duduk bersimpuh. Menatap lurus ke arah pintu depan. Apaan sih, sumpah ini gak bener. Tiba-tiba, brak. Suara keras dari luar rumah. Seperti benda berat jatuh. Dimas dengan tubuh yang gemetar pelan-pelan mendekati pintu dan membuka celah. Astaga! Di depan rumahnya seorang pria tua, tetangganya, Pak Jono, tergeletak kaku dengan kepala membentur batu. Darah mengalir deras dari kepalanya. Matanya melotot. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tak sempat. Orang-orang mulai berdatangan. Tetangga-tetangga panik. Pak Jono! Pak Jono! Pak Jono jatuh dari motornya. Namun anehnya, di sekitar jasad Pak Jono, tak ada motor, tak ada apapun. Hanya tubuhnya dan batu besar yang terlihat seperti. Batu itu memang dipakai untuk membunuh. Dimas mundur perlahan. Nafasnya memburu. Ia menatap kembali ke arah boneka di dalam rumahnya. Boneka itu tersenyum. Apa ini kebetulan? Atau ini tanda? Keesokan paginya, kabar kematian Pak Jono tersebar. Semua orang mengira itu kecelakaan. Tapi dalam hati Dimas, ia tahu ini bukan kecelakaan. Dan benar saja, tak sampai 24 jam setelah kejadian itu, notifikasi masuk ke ponselnya. Transfer masuk 75 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Dimas membelalak. Matanya terbuka lebar. Gila beneran duitnya masuk. Tapi di balik kebahagiaan itu, Dimas tidak sadar teror baru saja dimulai. Hari itu, Dimas duduk terpaku di depan meja makan. Di tangannya, ia memegang ponsel, menatap notifikasi transfer yang baru saja masuk. 75 juta rupiah.
Nominal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Astaga, beneran, duitnya beneran masuk, ini beneran nyata. Ucapnya setengah tak percaya. Namun, meskipun mulutnya tersenyum, hatinya tidak tenang. Ia menoleh ke pojok ruangan. Di sana, boneka itu masih duduk dengan kepala miring dan senyum tipis di bibirnya. Beberapa hari berlalu. Dimas mulai hidup lebih layak. Makan enak, belanja, bahkan mulai merencanakan membeli motor baru. Namun malam itu, teror datang kembali. Pukul 2 dini hari. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Dimas yang sedang tidur mendadak terbangun karena suara berbisik. Aku lapar. Aku mau lagi. Suara itu lirih, tapi terdengar jelas berasal dari pojok ruangan tempat boneka itu berada. Perlahan, Dimas menoleh. Dan jantungnya serasa berhenti. Boneka itu tak lagi duduk di tempatnya, melainkan berdiri, tepat di depan pintu kamarnya, dengan posisi kepala miring ke kiri, tatapan kosong, dan senyuman yang semakin lebar. Mulutnya terbuka, seperti mengeluarkan suara tangisan. Lapar, lapar, lapar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari di atas atap rumahnya. Suara itu berat seperti kaki manusia, tapi bergerak sangat cepat. Duk, 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 duk. Lalu, brak. Sesuatu jatuh, terdengar seperti suara tubuh terhempas ke tanah. Dimas yang ketakutan perlahan membuka pintu, melangkah menuju luar rumah. Dan saat itu juga darahnya langsung membeku. Di depan rumahnya, ada seorang pria tergeletak. Matanya melotot, lehernya terpuntir dengan posisi tak wajar, dan ada bekas cakaran panjang di dada kirinya. Itu adalah Bang Anto, tukang parkir yang seminggu lalu sempat berselisih dengan Dimas. Orang-orang mulai berdatangan. Astaga! Bang Anto mati jatuh dari atap. Ih, lehernya sampai ke belakang gitu, ngeri banget. Semua orang mengira itu kecelakaan. Tapi Dimas tahu ini bukan kecelakaan. Dan benar saja. 2 jam setelah itu, transfer masuk 120 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Uang masuk lagi, jauh lebih besar dari sebelumnya. Ya Allah, beneran lagi, sumpah ini nyata, tapi harganya nyawa manusia. Dimas terduduk lemas. Matanya menatap boneka itu, yang kini kembali duduk di pojok ruangan, tapi ada noda merah seperti bercak darah di ujung gaunnya. Hehe. Tawa itu kembali terdengar, semakin sering semakin jelas, dan semakin mencekam. Dimas mulai sadar, sekali masuk ke dalam perjanjian ini, tidak ada jalan keluar yang mudah. Tapi, sampai kapan gue harus begini? Malam itu, suasana di rumah Dimas semakin berbeda. Angin dingin berhembus dari celah-celah jendela. Lampu kamar redup, seolah tak sanggup lagi melawan kegelapan yang semakin pekat. Dimas duduk terpaku di depan boneka. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalaman. Di satu sisi, ia merasakan nikmatnya uang yang datang tanpa henti. Tapi di sisi lain bayangan kematian 2 orang, Pak Jono dan Bang Anto, terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah boneka. Aku lapar lagi. Kali ini, lebih dekat. Suara itu lebih lirih tapi jelas. Seperti bisikan tepat di telinganya. Dimas perlahan berdiri, menatap boneka itu. Matanya boneka itu menoleh menatap Dimas, lalu perlahan, kepalanya bergerak mengarah ke meja. Di atas meja itu tergeletak sebuah foto. Foto Sinta. Tidak. Jerit Dimas sambil menjatuhkan fotonya. Jangan dia, sumpah gue gak mau. Jangan Sinta. Boneka itu tersenyum lebar. Bibirnya seolah bergerak pelan. Kalau bukan dia, maka aku pilih sendiri. Dimas panik. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Gue gak bisa, gue gak mungkin ngorbanin Sinta, gak mungkin. Tapi suara tawa itu terus terdengar. Hihi, lapar, lapar, lapar. Keesokan harinya, Dimas menghindari bertemu Sinta. Ia mematikan ponselnya, menolak semua panggilan. Hatinya kacau. Tapi semakin ia menjauh, kejadian aneh mulai terjadi.
Ayam-ayam tetangga mati mendadak dengan leher terpelintir. Kucing liar ditemukan tergeletak dengan perut sobek. Suara tangisan perempuan terdengar setiap malam dari balik dinding kontrakan Dimas. Sampai suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, pintu rumah Dimas terbuka sendiri. Angin dingin masuk ke dalam. Dan di depan pintu itu, Sinta berdiri. "Mas, kamu kenapa sih? Aku udah 3 hari nyari kamu, aku khawatir," ucap Sinta dengan wajah cemas. Dimas langsung menarik Sinta masuk. Nafasnya terengah. "Sin, lo gak boleh lama-lama di sini, beneran gue gak bercanda, lo harus pergi sekarang juga." Sinta bingung. "Mas, kamu kenapa? Ada apa sih sebenarnya, kamu sakit?" Belum sempat Dimas menjawab, lampu tiba-tiba mati. Dan terdengar suara, "Hihi, lapar lapar lapar." Sinta menoleh ke arah sumber suara dan saat itu juga, Sinta menjerit sekencang-kencangnya. Boneka itu berdiri dengan kepala miring, matanya merah menyala dan di gaunnya, ada noda darah segar yang menetes ke lantai. "Mas, itu apa?" teriak Sinta sambil gemetar. Dimas langsung memeluk Sinta, menutup matanya. "Jangan lihat. Jangan lihat, Sin. Tutup mata." Tapi suara boneka itu semakin jelas. "Kalau bukan dia, maka aku akan cari sendiri." Brak! Pintu belakang terbuka. Suara benda berat jatuh ke tanah. Dimas dan Sinta sontak menoleh ke arah suara itu. Mereka keluar dan... Astaga! Pak Ujang, tukang bakso yang biasa mangkal di depan gang, ditemukan tergeletak dengan wajah membiru, mulutnya berbusa dan mata yang melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Orang-orang langsung berkumpul. Panik. "Astagfirullah. Pak Ujang kenapa nih?" Dan seperti biasa, beberapa jam setelah kejadian itu, transfer masuk 250 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Dimas terduduk. Tubuhnya lemas. Nafasnya berat. Tangannya gemetar menatap notifikasi di ponsel. Lalu menatap boneka itu. Boneka itu kini tertawa, semakin kencang, semakin menyeramkan. "Hihihi. Aku suka, aku mau. Lebih." Pagi itu, suasana di lingkungan tempat tinggal Dimas mencekam. Warga berkumpul membicarakan kematian mendadak Pak Ujang, tukang bakso yang dikenal baik dan ramah. Semua menduga serangan jantung atau hal mistis. Sementara itu, Dimas duduk di pojok kamarnya. Tatapannya kosong. Pikirannya campur aduk. Uang ratusan juta kini ada di tangannya, tapi rasa bersalah, ketakutan, dan tekanan terus menghantui pikirannya. Di hadapannya, boneka itu kembali duduk dengan posisi yang sama. Tapi kali ini, senyumnya lebih lebar. Matanya menatap Dimas tanpa berkedip seperti menunggu. "Hihi, aku mau lebih banyak." Suara itu makin sering terdengar. Bahkan siang hari pun suara bisikan itu tak hilang. Siang itu, Dimas mencoba memberanikan diri untuk bicara dengan Pak Raga. Ia menghubungi nomor yang dulu diberikan, tapi tak aktif. Dicari ke rumahnya, rumah itu sudah kosong, gelap, bahkan pohon beringin besar di depan rumahnya sudah tumbang, seperti bekas terbakar. Gila, kemana nih orang tua sialan? Dimas mulai panik. Ia menyadari, dirinya sudah benar-benar masuk ke dalam perangkap sesat ini. Malamnya, teror kembali datang. Pukul 2 dini hari. Seperti biasa, hawa dingin menyelimuti rumahnya. Lampu kamar berkedip-kedip. Suara bisikan terdengar dari segala arah. "Hihihi, lapar-lapar, mau lagi." Dan kali ini, bukan hanya suara, tapi sosok itu muncul. Dari pojok ruangan, muncul bayangan wanita. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun merah lusuh, penuh bercak darah. Kakinya tak menapak lantai. Ia melayang mendekat perlahan. "Dimas, kalau tidak kau berikan, aku akan ambil sendiri 1, 2, atau 3 sekaligus." Tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri, berdiri, dan berjalan. Brak! Pintu lemari terbanting. Gelas pecah sendiri. Gorden terlepas. Semua benda di rumah bergerak liar seakan dilanda badai. Ah!
Cukup. Sudah. Dimas berteriak histeris. Namun sosok itu hanya tertawa. Aku mau, lebih. Keesokan paginya, Dimas mendengar kabar dari warga. Bu Wati, ibu warung sebelah rumahnya ditemukan meninggal di dapur dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya terbakar, matanya hilang dan tubuhnya penuh luka lebam. Dan seperti biasa, transfer masuk lagi. Kali ini 500 juta rupiah. Gila, ini udah gak masuk akal, ini makin gila. Dimas menjerit sambil membanting ponselnya. Tapi tidak berhenti di situ. Malam itu, Dimas bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi sosok-sosok manusia tanpa wajah. Mereka berdiri melingkar sambil terus berbisik. Gantian, sekarang keluargamu. Tiba-tiba, Dimas melihat sosok Sinta di tengah lingkaran itu. Tangannya diikat, mulutnya dibungkam dan boneka itu berdiri di sampingnya, dengan wajah yang kini benar-benar menyerupai manusia, tapi rusak, busuk, dan berlumuran darah. Aku mau dia. Dimas terbangun dengan nafas terengah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dan suara itu masih terdengar. Sinta. Dimas sadar, malapetaka besar baru saja dimulai. Dan kali ini, boneka itu tak lagi main-main. Malam itu, Dimas duduk di pojok kamar. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia menikmati kekayaan yang datang tanpa henti. Tapi di sisi lain, rasa bersalah dan ketakutan semakin menusuk hatinya. Boneka itu kini berdiri di tengah ruangan. Kepalanya miring ke kanan, matanya memerah. Senyumannya melebar seakan mulutnya hendak robek ke telinga. Aku mau, Sinta. Atau, aku ambil kamu. Dan semuanya. Suara itu terdengar bukan hanya di telinga, tapi seperti bergema di seluruh ruangan. Suara wanita bercampur suara-suara desisan, tawa, dan rintihan. Tidak. Jangan, Sinta. Dimas berteriak, memegangi kepalanya. Gue gak mau. Ambil gue aja. Asal jangan dia. Namun, boneka itu hanya tertawa. Hihihi, tidak semudah itu. Kamu sudah memilih jalanmu, kau yang mulai, kau yang harus selesai. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Gordon bergerak sendiri. Piring-piring di dapur pecah berantakan. Dinding-dinding rumah berdetak keras seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Deuge. Suara ketukan keras di pintu depan. Seseorang atau sesuatu mencoba masuk. Ponsel Dimas bergetar. Panggilan masuk dari Sinta. Mas, aku di depan rumah. Bukain pintunya. Aku kangen. Dimas terdiam. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Menatap pintu yang kini perlahan, membuka sendiri, berderit perlahan. Great! Dan benar saja. Sinta berdiri di depan pintu, membawa makanan. Wajahnya tersenyum. Mas, aku bawa nasi goreng. Kamu pasti belum makan kan? Dimas mendekat. Napasnya berat. Ia ingin memeluk Sinta. Tapi, tepat di belakang Sinta bayangan hitam berdiri. Sosok wanita tinggi, rambut panjang, mata merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi luka serta darah. Itu, sosok dari dalam boneka. Lara, serahkan dia. Suara itu bergema keras. Atau, aku ambil kalian berdua. Dimas panik. Ia menarik tangan Sinta dan menutup pintu rapat-rapat. Mas, ada apa? Kenapa sih? Jelasin. Sinta mulai panik. Dimas berusaha menenangkan Sinta. Tapi pintu, jendela, dan seluruh dinding rumah bergetar keras. Deuge. Hihihi, waktu hampir habis. Pilih. Dalam ketakutan yang luar biasa, Dimas terduduk. Air matanya mulai jatuh. Ia menatap wajah Sinta yang polos, yang tak tahu apa-apa tentang kebusukan yang sudah ia lakukan. Pikirannya kalut.
Gue gak mungkin ngorbanin Sinta. Tapi kalau gue gak nurut gue mati, dia mati, semua ikut mati. Tiba-tiba boneka itu muncul. Berdiri di depan Dimas dan Sinta. Matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Kalau kau tak mau memilih, aku yang memilih. Satu hei, satu tumel. Atau kematian akan menjadi milikmu. Braak. Lampu pecah. Pintu lemari jatuh. Kaca jendela retak. Tubuh Dimas terlempar ke belakang. Sinta menjerit sekencang-kencangnya. Mas! Dan saat itu, boneka itu tersenyum, lalu menghilang. Tapi suaranya masih terdengar. 1 hari 1 tumbal atau semua mati. Sejak malam itu, hidup Dimas berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Boneka itu, Lara, tak lagi sekadar menjadi perantara pesugihan. Ia kini bergerak sendiri, berburu sendiri, memilih tumbalnya sendiri, tanpa menunggu perintah. Malam pertama setelah ancaman itu, pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Berat menyeret, seperti sesuatu yang besar sedang melangkah perlahan. Gubrak, gubrak, gubrak. Dimas dan Sinta bersembunyi di kamar. Sinta menangis, tubuhnya gemetar hebat. Mas, apa itu, apa itu? Dimas hanya bisa memeluk Sinta erat-erat. Tapi, suara itu makin dekat, makin dekat. Duk! Suara tubuh jatuh menghantam tanah. Pagi harinya, warga geger. Di ujung gang, ditemukan seorang pemuda. Randy, anak kosan belakang rumah Dimas, tergeletak dengan leher patah, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang. Astagfirullah. Ngeri banget. Ini kecelakaan apa dibunuh sih? Dan seperti sebelumnya, beberapa menit setelah kabar kematian itu, transfer masuk 150 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Dimas terduduk. Nafasnya berat. Jantungnya serasa mau meledak. Gila, ini beneran makin gila. Dia bener-bener mulai bunuh siapa aja, tanpa gue suruh. Malam kedua. Suasana makin kacau. Seluruh warga kampung mulai ketakutan. Desas-desus mistis menyebar. Banyak yang mengatakan, ada setan gentayangan di daerah itu. Dan benar saja, tepat tengah malam terdengar jeritan dari ujung jalan. Tolong! Orang-orang keluar rumah. Mereka menemukan Mbak Lina, penjual sayur, tergeletak dengan tubuh membiru. Matanya hilang seperti dicongkel paksa. Tubuhnya dipenuhi bekas cakaran dan luka lebam. Ya Allah, ini udah gak wajar. Dan seperti siklus kutukan yang terus berulang. Transfer masuk 200 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Dimas menjerit. Ia memukul-mukul kepalanya. Cukup, cukup, cukup. Berhenti. Gue gak mau lagi, gue nyerah. Namun suara tawa itu semakin jelas, semakin dekat. Hihihi, lapar, lapar, lapar. Tiba-tiba boneka itu berdiri di depan kamar Dimas. Kepalanya miring, matanya merah menyala, mulutnya robek sampai ke pipi. Satu hei. 1 tumbal. Atau semua. Mati. Dimas mulai kehilangan akal. Ia mencoba membakar boneka itu malam itu juga. Ia siram dengan bensin, lalu menyalakan api. Dasar setan. Hancur kau. Api membesar. Boneka itu terbakar, tapi... Hihihi hahaha. Hahaha. Api itu justru padam sendiri, tanpa sebab. Boneka itu tetap utuh. Bahkan, wajahnya berubah makin menyeramkan, kulitnya seperti melepuh. Tapi mata dan mulutnya tetap tersenyum. Kamu tidak bisa kabur, tidak bisa. Dimas sadar. Boneka itu kini bukan lagi sekadar media pesugihan, tapi telah menjadi pembunuh tanpa kendali. Dan lebih parahnya, target berikutnya adalah orang-orang terdekat Dimas. Kalau kau tidak serahkan 1, aku ambil 2 atau lebih. Setelah gagal membakar boneka itu, Dimas benar-benar kehilangan arah. Nafasnya berat, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Gue harus keluar, gue harus kabur, gue gak mau semua mati gara-gara gue. Namun, suara itu kembali terdengar,
Lebih dekat, lebih jelas. Tidak ada yang bisa kabur, tidak ada. Semua milikku. Ponsel Dimas tiba-tiba berdering. Di layar tertulis, Ibu. Dengan tangan gemetar, Dimas mengangkat. Halo, Bu. Dimas, Ibu kenapa semalaman susah tidur ya? Jantung Ibu deg-degan terus. Nak, kamu gak apa-apa kan? Dimas langsung pucat. Mulutnya kaku. Ia tahu, ini pertanda buruk. Belum sempat ia menjawab. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakang suara ibunya, suara bisikan. Aku mau dia, aku mau dia. Bu! Cepat keluar dari rumah. Jangan diam di sana. Teriak Dimas panik. Loh kenapa? Nak? Apa maksud kamu? Bu cepat. Ada yang bahaya. Tut. Tut. Sambungan terputus. Dimas langsung histeris. Ia bangkit, meraih kunci motor, menarik tangan Sinta. Sinta ikut gue. Kita harus ke rumah ibu gue sekarang juga. Sinta yang masih ketakutan hanya bisa menurut. Sepanjang perjalanan, suasana makin aneh. Jalanan sepi. Lampu-lampu jalan mati. Suara tangisan samar-samar terdengar dari tengah kebun-kebun pinggir jalan. Sesekali, dari kaca spion, Dimas melihat bayangan hitam berambut panjang mengikuti dari belakang melayang dan menghilang. Astaga! Dimas mempercepat motornya. Sampai di depan rumah ibunya. Suasana rumah gelap. Pintu terbuka lebar. Angin dingin berhembus keluar dari dalam rumah. Bu! Teriak Dimas panik. Dimas berlari masuk. Suasana di dalam rumah berantakan. Kursi terguling. Piring-piring pecah. Foto-foto keluarga jatuh dari dinding. Dan di tengah ruang tamu ada boneka itu. Duduk. Menatap lurus. Dengan senyum yang lebih lebar. Lebih menyeramkan. Hihihi 1, 2, atau 3 siapa duluan? Dimas mencari ke seluruh ruangan. Bu! Dik, Rina. Di mana kalian? Dari balik kamar terdengar suara tangisan. Dimas menendang pintu kamar. Di sana, ibu dan adiknya, Rina, berpelukan di pojok kamar, menangis, tubuh gemetar. Wajah mereka pucat, mata membelalak. Nak, ada apa ini? Apa itu? Teriak ibunya histeris sambil menunjuk ke arah boneka yang kini bergerak perlahan, masuk ke kamar sambil tertawa. Hihihi, lapar, lapar, lapar. Gak! Gak boleh. Dimas berlari. Memeluk ibunya dan Rina. Boneka itu berdiri. Kepalanya miring ke kiri. Tangannya terangkat. Dari mulutnya keluar lidah panjang. Merah, berlumuran darah. Serahkan mereka. Atau, mati. Brak. Tiba-tiba, lemari jatuh menimpa boneka itu. Sinta, dengan nekat, mendorong lemari besar ke arah boneka. Mas! Ayo lari! Teriak Sinta. Mereka semua berlari keluar rumah. Tapi, dari belakang, terdengar suara tawa yang sangat keras, menggelegar. Seolah seluruh bumi bergetar. Hahaha. Kalian tidak akan bisa kabur. Saat mereka menoleh. Astaga! Boneka itu, kini membesar sebesar manusia dewasa, wajahnya pecah. Matanya merah menyala, mulutnya robek sampai ke telinga, dan tubuhnya penuh darah segar. Satu tumbal. Dimas, Sinta, ibu, dan adiknya, Rina, berlari sekencang-kencangnya meninggalkan rumah. Nafas mereka tersengal, keringat bercucuran, kaki serasa tak menapak tanah. Di belakang mereka, boneka itu berubah menjadi sosok raksasa. Tingginya hampir setinggi tiang listrik. Wajahnya pecah-pecah, dari matanya menetes darah segar, dan mulutnya terus menyeringai. Hehe. Satu tumbal. Atau semua. Mati. Dimas terus menatap ke belakang. Sosok boneka itu tak mengejar, tapi berdiri mematung, menatap mereka dengan mata menyala merah. Seperti menandakan bahwa ia bisa muncul kapan saja di mana saja. Mas, kita mau kemana?
Sinta bertanya dengan napas ngos-ngosan. Gue gak tahu, gue juga gak tahu. Dimas frustasi. Akhirnya mereka memutuskan bersembunyi di sebuah musola kecil di tengah kampung. Di sana, mereka berharap tempat suci bisa melindungi. Namun, begitu mereka masuk, kipas angin tiba-tiba berputar sendiri. Al-Quran dirak jatuh sendiri, dan azan dari toa musola mendadak terdengar pelan. Lalu makin melambat, lalu berhenti. Hihihihi, tempat suci pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Tiba-tiba, terdengar suara HP Dimas berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan gemetar, Dimas menjawab. Halo, siapa? Suara berat, parau, terdengar dari seberang. Kau kira kau bisa kabur? Aku, Lara, aku akan terus mengikutimu. Seketika, suara tangisan wanita terdengar. Lalu diikuti suara jeritan kesakitan, lalu suara cekikikan, lalu sambungan terputus. Mas, sumpah aku gak kuat, aku takut banget. Sinta menangis. Mas, ini semua apa? Kenapa? Ibu Dimas mulai menangis sambil memeluk Rina. Dimas terduduk. Nafasnya berat. Matanya memerah. Ini semua salah gue, ini semua salah gue. Tiba-tiba, dari luar musola, terdengar suara ramai. Woi, kalian dengar gak? Tadi Bu Rukiah ditemukan meninggal. Astaga! Lagi-lagi mati mendadak. Kenapa sih belakangan ini banyak yang mati? Dimas langsung gemetar. Ia tahu, Lara sudah mulai membunuh lagi, dengan atau tanpa persetujuannya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, transfer masuk 300 juta rupiah dari rekening tidak dikenal. Darah Dimas langsung membeku. Tidak. Dia mulai lagi. Tiba-tiba musola itu berguncang. Dinding-dinding bergetar. Lampu mati. Kipas angin jatuh. Suara tawa itu menggema dari segala arah. Hahaha. Kalian semua milikku. Dari jendela, Dimas melihat sosok boneka itu kini berdiri di tengah jalan. Tapi, bentuknya makin mengerikan. Separuh wajahnya hancur. Mulutnya robek sampai ke leher. Tangannya berubah menjadi cakar panjang, darah menetes deras dari ujung-ujung kukunya. Tuh, 2. Atau semua. Dimas menutup telinga. Gue nyerah. Gue nyerah. Apa mau lo? Lara hanya tertawa. Kalau ingin bebas, temukan aku. Temukan asalku. Kalau kematian akan terus, dan terus. Setelah suara itu menghilang, Dimas terduduk lemas di lantai musola. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, pikirannya berkecamuk. Temukan aku, temukan asalku, atau kematian akan terus datang. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Mas, maksudnya apa? Cari apa? Asal apa? Tanya Sinta sambil memegang tangan Dimas yang dingin seperti es. Aku gak tahu. Tapi satu hal yang pasti, gue harus cari tahu dari mana boneka ini berasal, kenapa dia jadi begini. Dimas membuka kembali semua catatan, pesan lama, dan jejak yang dulu diberikan oleh Pak Raga, orang yang pertama kali menuntunnya ke jalur pesugihan itu. Tapi, nomor Pak Raga sudah tidak aktif. Rumahnya juga sudah hancur. Kosong, seperti tak pernah ada yang tinggal di sana. Namun, Dimas menemukan satu hal. Foto lama. Foto itu ia temukan di dalam kotak kayu tempat pertama kali ia menerima boneka itu. Foto seorang wanita muda cantik, namun dengan mata penuh dendam. Di bagian belakang foto tertulis, Lara, Desa Gunung Jati, Banten, 1985. Jangan pernah mencari, atau kematian menjadi harganya. Dimas menatap tulisan itu. Nafasnya memburu. Desa Gunung Jati, Banten. Itu tempat asalnya. Mas, kita ke sana? Tapi, apa gak bahaya? Tanya Sinta ketakutan. Gak ada pilihan lain, kalau gak satu-satu orang bakal mati sampai kita semua habis. Jawab Dimas mantap. Ibu Dimas dan adiknya hanya bisa terdiam. Wajah mereka ketakutan.
Pagi itu juga, mereka berangkat. Perjalanan memakan waktu 4 jam. Jalanan makin sepi, semakin masuk ke pedalaman, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang anehnya tidak terdeteksi di Google Maps. Ini, kenapa kayak desa mati ya? Gumam Sinta sambil merapatkan jaketnya. Desa itu sepi. Rumah-rumah tua berdiri miring. Banyak yang reyot. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutup sinar matahari. Angin dingin berhembus pelan membawa bau anyir, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Mereka turun dari motor. Langkah kaki mereka menimbulkan gema di tanah yang kering dan retak. Tiba-tiba, seorang nenek tua muncul dari balik pohon beringin besar. Wajahnya keriput. Matanya putih seperti orang buta. Tapi tatapannya tajam menembus dada. Kalian datang untuk Lara. Dimas terkejut. Iya. Nek, kami mau tahu siapa dia, kenapa ini terjadi, kami minta tolong. Nenek itu menghela nafas panjang. Lalu ia duduk di atas batu besar. Kalian benar-benar cari mati, tapi kalian harus dengar sebelum semuanya terlambat. Nenek itu mulai bercerita. Dulu, tahun 1985. Lara adalah seorang wanita cantik, tapi hidupnya penuh nestapa. Ia dijual oleh orang tuanya kepada seorang dukun sakti untuk dijadikan tumbal pesugihan. Tubuhnya dipakai untuk ritual. Rohnya disegel ke dalam sebuah boneka. Boneka itu, kini, menjadi perantara pesugihan. Tapi, Lara tidak terima. Rohnya memberontak, dan mulai haus darah, haus tumbal. Dulu, ada satu cara untuk mengikatnya dengan ritual, tapi dukun itu mati terbakar, tanpa sempat menyelesaikannya, sehingga roh Lara menjadi liar, menjadi kutukan. Dimas dan Sinta saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Terus, gimana cara nyelesain ini, Nek? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Nenek itu menunduk. Nafasnya berat. Ada cara, tapi berbahaya, sangat berbahaya. Karena kalian harus datang ke tempat ritual pertama Lara dikorbankan, sebuah sumur tua di tengah hutan angker belakang desa ini. Kalian harus bakar boneka itu. Lalu segel dengan mantra pengusir roh. Tapi ingat, saat kalian mulai, roh Lara akan keluar. Dan ia akan berbuat apa saja agar kalian gagal. Tiba-tiba. DUG. 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 Tanah bergetar. Angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang hebat. Dari kejauhan, terdengar suara tawa yang sangat keras. Hahaha. Kalian berani menantang aku. Kalian semua mati. Boneka itu muncul dengan tubuh raksasa. Kini lebih mengerikan, wajahnya pecah, darah menetes dari matanya dan di punggungnya. Tampak puluhan tangan-tangan manusia yang mencakar-cakar meminta tolong. Setelah mendengar penjelasan dari nenek tua itu, Dimas, Sinta, Ibu, dan Rina tak punya pilihan lain. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan Lara adalah dengan melakukan ritual pemusnahan di sumur tua, tempat awal Lara dikorbankan. Ingat, ketika kalian mulai, roh Lara akan muncul. Ia akan menampakkan wujud aslinya, dan akan melakukan segala cara untuk menggagalkan ritual. Ucap sang nenek dengan nada berat. Nenek itu memberikan mereka satu benda penting. Sebuah kain kafan hitam, yang sudah dipenuhi raja-raja kuno, dan sebuah botol kecil berisi minyak khusus untuk pembakaran roh. Kalian hanya punya satu kesempatan, kalau gagal kalian semua akan menjadi tumbalnya selamanya. Perjalanan menuju sumur tua dimulai. Mereka berjalan menembus hutan lebat. Suasana semakin mencekam. Langit mendadak gelap. Angin bertiup kencang. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Hihihihi. Kalian tidak akan kembali. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi yang sangat angker. Di tengah hutan, berdiri sumur tua dengan dinding batu hitam berlumut, penuh dengan bekas bercak darah kering. Di sekelilingnya, ada beberapa nisan tanpa nama yang sudah miring dan rusak. Di depan sumur boneka itu sudah menunggu. Tapi kali ini, bukan lagi seperti boneka.
Sosok Lara muncul dalam wujud aslinya. Tinggi hampir 2 meter. Wajah rusak. Matanya bolong dengan darah mengucur deras. Rambut panjang acak-acakan. Dan dari punggungnya menjulur puluhan tangan-tangan manusia yang menggeliat, mencakar, dan menangis minta tolong. Kalian berani. Suaranya menggema membuat tanah bergetar. Kalian semua akan mati. Cepat. Mulai sekarang. Teriak Dimas. Sinta membuka kain kafan hitam, membentangkannya di sekitar sumur, lalu menyiram boneka itu dengan minyak dari botol kecil. Dimas menyalakan api dari korek. Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku kembalikan kau ke asalmu, kembali ke tanah, kembali ke ketiadaan. Braak! Api menyala besar. Boneka itu mulai terbakar. Tapi tiba-tiba angin berputar kencang. Api itu mendadak padam sendiri. Hahaha. Gak semudah itu. Lara menerjang mereka. Dimas terpental beberapa meter. Sinta jatuh tersungkur. Ibu dan Rina berteriak histeris. Tuh, 2. Atau semua. Lara membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar kepala-kepala manusia yang menggigit-gigit udara. Seperti ingin mencaplok siapa saja yang ada di depannya. Dimas bangkit. Dengan darah yang menetes di keningnya. Ia berteriak. Tidak. Gue gak takut. Lo gak akan menang. Ia mengambil kembali minyak yang tersisa, menyiram seluruh tubuh boneka dan sumur, lalu melemparkan api. Biar. Kali ini api menyala lebih besar. Angin bertiup kencang. Suara jeritan Lara terdengar sangat keras, menembus hutan. Tidak Aku. Tidak Tubuh Lara bergetar. Kulitnya melepuh. Tangan-tangan dari punggungnya terbakar satu persatu. Kepala-kepala yang menggantung di mulutnya meleleh, matanya pecah, darah muncrat ke segala arah. Tidak Boom. Suara ledakan keras terdengar dari dalam sumur. Api menyala tinggi. Suara tangisan, jeritan, dan tawa yang bercampur menjadi satu. Semua hilang lenyap dalam sekejap. Hening. Hutan kembali sunyi. Angin berhenti. Langit yang tadinya gelap berubah cerah. Sumur itu hancur. Tinggal puing-puing batu hitam dan abu yang tersisa. Boneka itu telah musnah. Dimas terduduk lemas. Sinta memeluknya sambil menangis. Ibu dan Rina sujud syukur sambil gemetar. Selesai. Tuhan terima kasih selesai. Atau, benarkah sudah selesai? Dari balik semak-semak, sepasang mata merah masih menatap mereka, lalu menghilang dalam kegelapan. Setelah ritual pemusnahan di sumur tua itu selesai, Dimas, Sinta, Ibu, dan Rina berpelukan. Mereka menangis lega. Tubuh mereka penuh luka. Baju kotor berlumur tanah dan darah. Mas, kita selamat, kita benar-benar selamat kan? Bisik Sinta dengan suara bergetar. Dimas memandang sekeliling. Hutan yang tadinya gelap dan mencekam kini mulai terlihat normal. Angin berhembus pelan. Burung-burung kembali berkicau. Iya, selesai, semua udah selesai. Jawab Dimas, meyakinkan diri sendiri. Atau, mereka hanya ingin percaya begitu. Mereka pulang ke kota. Setibanya di rumah, suasana sudah berbeda. Tidak ada lagi suara tawa mistis. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada ketukan-ketukan misterius. Akhirnya, selesai, semua mimpi buruk ini berakhir. Dimas menghela nafas panjang. Mereka mencoba kembali menjalani kehidupan normal. Namun, 3 hari kemudian, pukul 2 dini hari, Dimas terbangun. Tubuhnya dingin. Ada perasaan aneh. Jantungnya berdegup kencang tanpa sebab. Mungkin cuma kecapean. Dimas berdiri menuju dapur. Tapi begitu melangkah, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di pojok ruang tamu. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Siapa itu? Suara Dimas serak. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, ia menoleh. Dan dari balik rambutnya, tampak 2 bola mata merah menyala. Hihihi.
Suara tawa itu terdengar lagi. Tidak, A. Dimas langsung berlari kembali ke kamar. Pagi harinya, Sinta menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Di teras rumah, ada sebuah kotak kayu. Kotak itu persis seperti kotak yang dulu berisi boneka Lara. Dengan tangan gemetar, Sinta membuka kotak itu. Astaga! Di dalamnya, ada kepala boneka. Dengan mata merah menyala. Dan di bawahnya, secari kertas bertuliskan. Kalian pikir ini sudah selesai? Tidak. Kutukan ini akan turun ke keturunanmu. Sinta menjerit histeris. Dimas! Dimas! Dimas berlari keluar kamar, lalu melihat kotak itu. Wajahnya langsung pucat. Gak, ini gak mungkin. Gue udah hancurin kau. Tapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat terdengar suara berat, parau, penuh amarah. Ini baru awal. Ketika satu kutukan dihancurkan, akan bangkit kutukan yang lebih besar. Gubraa! Pintu rumah tiba-tiba terbanting sendiri. Lampu berkedip-kedip. TV menyala sendiri menampilkan gambar hitam putih dengan sosok wanita bermata hitam berdiri di layar. Hihihihi. Aku lapar, aku ingin lebih banyak. Dimas sadar. Kutukan ini tidak berhenti pada boneka itu saja. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih jahat yang selama ini bersembunyi di balik semua ritual pesugihan itu. Tuhan, apalagi ini? Malam itu, teror semakin nyata. Dimas, Sinta, Ibu, dan Rina berdiri membatu menatap kotak kayu yang tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Di dalamnya, sebuah kepala boneka dengan mata merah menyala, dan darah yang masih menetes. Ketika satu kutukan dihancurkan, akan bangkit kutukan yang lebih besar. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga mereka. Dimas mulai menyadari, boneka itu bukan sekedar media pesugihan. Ada kekuatan lebih tua, lebih jahat yang selama ini tersembunyi. Mas, kita harus cari tahu, kalau enggak, kita bakal habis satu-satu. Bisik Sinta, ketakutan. Dimas kembali menghubungi nenek tua yang sebelumnya menolong mereka di desa Gunung Jati. Panggilan tersambung. Suara napas berat terdengar dari seberang. Halo. Nek, kutukannya belum selesai, boneka itu kembali. Ini apa sebenarnya? Teriak Dimas panik. Suara dari seberang terdengar pelan, berat, penuh kesedihan. Nak, yang kau lawan bukan hanya Lara. Boneka itu hanya gerbang untuk membangkitkan kutukan leluhur, kutukan hitam yang sudah ada jauh sebelum manusia seperti kita lahir. Nenek itu menghela nafas panjang, lalu bercerita. Dulu, ratusan tahun lalu di tempat ini, ada sebuah sekte pemuja kegelapan, mereka menyembah sosok yang mereka sebut Sang Ibu Gelap. Sosok wanita tua tanpa wajah, tanpa mata, tanpa mulut, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi mulut-mulut kecil yang terus berbisik. Mereka melakukan ritual mengikat jiwa manusia ke dalam benda seperti boneka, patung, atau benda apapun sebagai wadah tumbal dan itu akan terus menurun dari generasi ke generasi. Dimas mendengar dengan wajah pucat. Jadi, Lara cuma salah satu. Benar. Nak, kutukan Lara adalah rantai, dan rantai itu membuka pintu untuk kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Dan tanda-tandanya sudah muncul. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakang rumah. Brak! Dimas dan Sinta berlari ke belakang. Astaga! Tanah di belakang rumah mereka retak, membentuk lubang besar dan dari dalam lubang itu, keluar asap hitam pekat disertai suara-suara bisikan yang bercampur tawa. Hihihi, lapar. Dan dari lubang itu, muncul puluhan tangan hitam mencakar-cakar udara seolah berusaha keluar. Mas! Itu apa? Teriak Sinta sambil menarik lengan Dimas. Ibu dan Rina menjerit, berlari masuk ke rumah. Tiba-tiba, suara dari ponsel kembali terdengar. Kalian sudah membuka gerbangnya. Kutukan ini sekarang bukan hanya milikmu, tapi akan merembet ke semua orang. Dimas terduduk. Nafasnya berat.
Matanya menatap lubang yang makin membesar itu. Ya Tuhan, ini bencana. Di langit, awan berubah hitam pekat. Petir menyambar tanpa henti. Angin berputar seperti pusaran neraka. Dan dari dalam lubang, perlahan, sosok hitam mulai keluar. Sosok wanita tinggi, tanpa wajah, tanpa mata, tanpa mulut, seluruh tubuhnya hanya dipenuhi mulut-mulut kecil yang terbuka dan berbisik. Darah, daging, nyawa, darah, daging, nyawa. Itu, sang ibu gelap. Sumber dari semua kutukan. Sumber dari pesugihan. Sumber dari kematian tanpa henti. Dimas menatap Sinta. Matanya merah. Tubuhnya gemetar. Tapi di dalam hatinya muncul satu tekad. Apapun. Gue harus akhiri semua ini. Sekarang. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk nyata. Lubang besar di belakang rumah kini menganga lebar. Seakan menjadi gerbang menuju alam neraka. Dari dalamnya, sang ibu gelap perlahan muncul. Sosoknya tinggi, hitam, kurus. Wajahnya tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi ratusan mulut kecil yang terus membuka dan menutup, berbisik tanpa henti. Dar, daging, nyawa. Angin berputar kencang. Petir menyambar bertubi-tubi. Seluruh lampu di perumahan padam. Anjing-anjing menggonggong melolong. Ayam berkokok tengah malam. Burung gagak beterbangan di langit gelap. Mas! Itu apa? Itu apa Aa? Teriak Sinta histeris. Ibu dan Rina sudah terduduk di pojok rumah. Menangis. Tubuh gemetar tanpa bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dari lubang itu, muncul lebih banyak tangan-tangan hitam, kepala-kepala tanpa mata dan suara-suara tawa bercampur tangis. Hahaha. Kalian semua milikku. Sang ibu gelap menatap ke arah Dimas, atau lebih tepatnya mulut-mulut di seluruh tubuhnya bergerak menatap. Kau yang membuka gerbang ini. Kau yang harus menjadi tumbal utama. Dimas berdiri dengan lutut gemetar. Tapi ia tahu ini saatnya pertarungan terakhir. Ia mengingat pesan dari nenek tua itu. Hanya ada satu cara cari, segel leluhur. Segel itu berada di pohon beringin tertua di tengah hutan. Segel itu adalah satu-satunya kunci untuk mengurung kembali sang ibu gelap. Dimas menarik tangan Sinta. Sin, kita ke hutan sekarang. Kalau enggak, kita semua habis. Mas. Sinta ragu, wajahnya pucat. Gak ada pilihan. Mereka berlari menembus hutan. Di belakang mereka, suara jeritan, tawa, dan suara mulut-mulut itu mengejar. Darah ah. Daging. Nyawa ah. Setelah hampir 20 menit berlari, mereka tiba di pohon beringin raksasa. Pohon itu menjulang tinggi. Akar-akarnya besar menjulur kemana-mana. Dan benar di tengah akar pohon itu, ada sebuah batu hitam berbentuk persegi, dengan rajah-rajah kuno. Itu dia. Itu segelnya. Teriak Dimas. Tiba-tiba. Boom. Sang ibu gelap muncul tepat di belakang mereka. Tangannya berubah menjadi cakar raksasa. Tubuhnya makin membesar. Mulut-mulut di tubuhnya terbuka semua, mengeluarkan suara tawa, teriakan, dan bisikan. Kalian tidak akan pernah bisa menyegel aku. Dimas membuka botol minyak suci pemberian nenek. Ia siramkan ke batu segel sambil membaca mantra yang diajarkan. Dengan kekuatan langit dan bumi, dengan nama leluhur dan cahaya, aku kunci kembali segala kegelapan. Biar. Api menyala membakar batu segel. Tanah bergetar hebat. Akar-akar pohon bergerak sendiri. Melilit, menarik. Mencengkram tubuh sang ibu gelap. Tidak aa. Tidak aa. Sosok hitam itu meronta. Tangan-tangan dan kepala-kepala di tubuhnya mencakar-cakar, berusaha lepas. Kalian belum menang. Aku akan kembali. Aku akan kembali. Boom. Ledakan cahaya besar. Sosok sang ibu gelap menghilang terserap ke dalam batu segel. Akar-akar kembali diam. Lubang neraka di belakang rumah Dimas perlahan tertutup sendiri. Langit yang gelap,
berubah cerah. Angin kembali normal. Suara-suara mengerikan, hilang. Dimas terduduk. Nafasnya berat. Matanya berkaca-kaca. Sinta memeluknya erat. Menangis sejadi-jadinya. Mas, kita selamat. Dimas menatap batu segel itu. Rajah-rajah di batu itu kini menyala merah. Seakan memperingatkan. Kutukan ini hanya tidur dan akan bangkit jika ada yang kembali memanggilnya. Pagi itu, untuk pertama kalinya semua terasa begitu sunyi. Tak ada lagi suara tawa mengerikan. Tak ada lagi bayangan hitam melintas. Tak ada lagi pintu yang terbanting sendiri. Semua terlihat normal. Tapi, apakah benar-benar normal? Dimas duduk di ruang tamu. Tubuhnya penuh luka. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya kosong menatap tembok rumah yang sebelumnya menjadi saksi bisu teror mengerikan itu. Sinta memeluknya dari samping. Tangannya tak berhenti gemetar. Sesekali ia menyeka air mata yang jatuh tanpa sadar. Ibu dan Rina masih memilih berdiam di kamar. Masih trauma berat. Mas, ini benar-benar udah selesai kan? Suara Sinta lirih. Nyaris seperti bisikan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang pernah membuka gerbang kutukan itu. Selesai mungkin untuk sekarang. Jawabnya pelan. Dimas berdiri. Ia berjalan menuju halaman belakang, ke tempat di mana lubang neraka itu pernah terbuka. Kini, tanahnya sudah rata, tapi ada bekas retakan kecil dan bekas darah yang mengering, seakan tak pernah bisa benar-benar hilang. Ia ingat betul perkataan nenek itu sebelum mereka pergi meninggalkan hutan malam itu. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihapus. Hanya bisa disegel. Tapi selama masih ada manusia yang serakah, yang ingin kaya dengan cara cepat, gerbang itu bisa terbuka lagi kapan saja. Ponsel Dimas berbunyi. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia angkat. Halo? Tak ada suara. Hanya bisikan pelan, sangat pelan. Kita akan bertemu lagi. Tit, tit, tit. Sambungan terputus. Dimas terdiam. Telapak tangannya dingin. Jantungnya berdetak keras. Mas siapa? Tanya Sinta yang mendekat. Gak ada, mungkin cuma orang iseng. Jawab Dimas berbohong. Mencoba menenangkan Sinta meski hatinya sendiri tidak tenang. Malamnya, ketika Dimas hendak tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Dimas menoleh perlahan. Dengan napas tertahan, ia berjalan mendekat ke jendela, membuka tirai. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di kaca jendela, terlihat sebuah bekas tapak tangan kecil, seperti tangan boneka. Tapi dengan darah menetes dari sela-sela jari. Dimas mundur. Dadanya sesak. Tubuhnya lemas. Nafasnya berat. Tuhan, apakah kutukan ini benar-benar tak akan pernah berakhir? Sementara itu, di tempat lain, di sebuah desa terpencil, seorang pria parubaya tengah duduk di depan seorang dukun tua. Saya ingin cepat kaya. Kek berapapun syaratnya saya siap. Dukun tua itu tersenyum miring. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil. Dan di dalamnya, ada sebuah boneka kecil dengan mata merah yang mulai menyala perlahan. Hihihi, siap. Nak, siap. Tapi ingat, ada harganya. Suasana malam di sebuah desa terpencil. Seorang pria parubaya bernama Sukardi, dengan wajah penuh kegelisahan, duduk bersila di depan seorang dukun tua bernama Mbah Joyo. Mbah, tolong saya, hidup saya susah, saya butuh uang, apapun caranya saya siap asal saya kaya cepat. Mbah Joyo menatap Sukardi dengan tatapan tajam. Bibirnya tersenyum miring. Hehehe. Jadi kau manusia bodoh berikutnya yang datang ke sini. Mbah Joyo berdiri, berjalan perlahan menuju pojok ruangan, lalu membuka sebuah lemari kayu tua yang dipenuhi rajah-rajah kuno. Krek! Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dengan tali merah yang melilit kuat. Ini adalah boneka Lara. Tapi bukan sekadar boneka. Ini adalah pintu menuju kekayaan dan sekaligus pintu menuju neraka.
Sukardi menatap boneka itu. Sebuah boneka wanita bergaun merah lusuh. Rambutnya panjang acak-acakan dan yang paling menyeramkan, matanya berwarna merah menyala, dengan tetesan darah yang mengalir dari sudut matanya. Ambil, rawat, beri sesajen, kasih dia makan dan kau akan dapat apa yang kau mau. Ujar Mbah Joyo. Sukardi menelan ludah. Matanya berbinar penuh nafsu. Apa tumbalnya, Mbah? Tanyanya setengah berbisik. Pertama, cuma ayam hitam, kedua kambing, ketiga ya manusia. Kalau kau siap, ambil. Sukardi terdiam sejenak. Tapi akhirnya dengan tangan gemetar, ia meraih kotak itu. Saya siap, Mbah. Bagus, hahaha, selamat datang di perjanjian darah. Malam itu, Sukardi pulang membawa boneka terkutuk itu. Ia menaruhnya di kamar belakang rumah. Tapi sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu rumahnya berkedip-kedip. Suara bisikan terdengar di pojok kamar. Lapar, aku ingin makan daging nyawa. Besok paginya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Sukardi menemukan seonggok ayam hitam di depan boneka itu, yang tiba-tiba mati sendiri. Lehernya patah, matanya copot, darahnya mengalir deras, seakan disedot habis. Di lantai, ada jejak tapak tangan kecil seperti tangan boneka, tapi bercampur darah segar. Tapi anehnya sejak pagi itu, warung kopi milik Sukardi mendadak ramai. Orang-orang berdatangan. Dagangannya habis, uang mengalir deras. Lebih dari yang ia bayangkan. Wah, bener kata Mbah Joyo, ini manjur. Ujar Sukardi tertawa puas. Namun, malamnya boneka itu kembali berbicara. Aku lapar. Ayam tidak cukup. Aku mau daging manusia. Kalau tidak, giliran kamu. Mata boneka itu kini menyala lebih terang. Darah mengalir dari mulutnya. Pintu kamar tertutup sendiri. Lampu mati. Udara mendadak dingin seperti kuburan. Hahaha. Pilihanmu cuma dua. Kasih aku tumbal. Atau nyawamu. Sukardi terduduk. Wajahnya pucat. Nafasnya tercekat. Astaga. Ya Allah, apa yang udah gue lakuin? Sementara itu, di kota, Dimas yang sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya berdiri. Dadanya terasa sesak. Ada yang gak beres, kayaknya kutukan itu kebangkit lagi. Malam itu, Sukardi tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh badan. Di kamar belakang, boneka itu duduk diam di pojok. Tapi matanya menyala merah terang menatap Sukardi seperti memangsa. Aku lapar. Berikan aku daging. Berikan aku nyawa. Suara itu bergema di seluruh sudut rumah. Sukardi memegangi kepalanya. Ia berjalan mondar-mandir. Napasnya memburu. Astaga, gue harus gimana? Gue harus cari tumbal. Jam 2 dini hari. Sukardi keluar rumah. Ia berjalan seperti orang kesurupan. Matanya kosong. Nafasnya berat. Di tengah jalan, ia melihat seorang pemuda tukang ojek yang sedang menunggu penumpang. Nak, bantu antar bapak ke kampung sebelah ya. Tanpa curiga, pemuda itu pun mengangguk. Ayo, Pak naik aja. Mereka menuju kebun kosong di belakang rumah Sukardi. Kita udah sampai, Pak. Lah, ini kan 2R. Sebuah linggis menghantam kepala pemuda itu. Darah muncrat kemana-mana. Tubuhnya langsung tersungkur ke tanah. Maaf. Aku harus lakuin ini. Teriak Sukardi sambil menangis histeris. Ia menyeret tubuh korban ke dalam rumah. Ke depan boneka terkutuk itu. Boneka itu tertawa. Hehehe. Bagus. Tangan boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri. Jarinya tumbuh menjadi panjang dan runcing. Ia mencabik-cabik tubuh korban, menarik keluar organ dalamnya, memakan dagingnya. Darah muncrat membasahi seluruh lantai. Bau anyir memenuhi ruangan. Nyaam. Suara-suara aneh keluar dari mulut boneka itu.
Setelah ritual mengerikan itu selesai, esok paginya, warung kopi Sukardi makin ramai. Orang-orang seperti kerasukan. Semua berebut belanja. Uang mengalir deras. Hahaha, bener kata Mbah Joyo, ini manjur, ini luar biasa. Ujar Sukardi sambil tertawa puas. Meski wajahnya tampak makin pucat dan matanya cekung. Tapi, kutukan itu tak pernah memberi dengan cuma-cuma. Malam berikutnya, boneka itu kembali bersuara. Aku mau lebih banyak. Jangan coba channel ba berhenti. Atau kau dan semua keluargamu mati. Sementara itu, di kota, Dimas yang tengah tidur, mendadak terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Arg! Di mimpinya, ia melihat bayangan boneka itu. Tapi kali ini lebih besar, lebih menyeramkan dengan ratusan tangan keluar dari tubuhnya, memegang kepala-kepala manusia yang menangis dan menjerit minta tolong. Dimas! Kau pikir kau bisa bebas dari aku? Lihat, aku hidup lagi. Dimas terbangun. Pelipisnya penuh keringat. Nafasnya sesak. Enggak kutukan itu bangkit lagi, gue harus ke desa itu. Pagi itu, Dimas memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tahu, kutukan itu bangkit lagi. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu. Sin, gue harus ke sana. Kalau ini nggak diberesin korban bakal terus berjatuhan. Tegas Dimas. Sinta menarik tangan Dimas. Matanya berkaca-kaca. Mas yakin? Jangan balik ke sana. Itu tempat neraka. Gak ada pilihan. Sin ini bukan cuma tentang kita lagi. Tapi tentang nyawa-nyawa yang gak bersalah. Dimas mengepalkan tangan. Kali ini, ia bertekad akan mengakhiri semuanya, untuk selamanya. Dimas pun berangkat sendirian menuju desa terkutuk itu. Sepanjang jalan, suasana begitu berbeda. Langit mendung gelap meski masih pagi. Awan hitam bergulung seperti pertanda bencana besar. Daun-daun kering beterbangan. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak mati. Sunyi, hanya suara angin yang menderu seperti bisikan. Tempat ini udah berubah jadi lebih menyeramkan. Gumam Dimas. Setibanya di desa, Dimas langsung merasakan hawa panas bercampur dingin. Bau anyir darah sangat menyengat. Di tengah desa, ia melihat Sukardi berdiri di depan rumahnya. Tapi tubuh Sukardi tampak sangat berbeda. Kurus, kulitnya menghitam, matanya cekung, tubuhnya dipenuhi bercak darah. Dan di belakang Sukardi, berdiri sosok boneka itu. Kini ukurannya sudah berubah. Bukan lagi boneka kecil, melainkan sebesar manusia dewasa, dengan rambut panjang menjuntai ke tanah, matanya menyala merah darah, dan seluruh tubuhnya penuh tangan-tangan kecil yang bergerak-gerak sendiri. Hahaha, lihat siapa yang datang. Teriak Sukardi histeris. Kamu. Ini semua karena kamu. Sukardi menunjuk Dimas dengan mata merah membara. Dimas melangkah maju. Nafasnya berat. Tapi tekadnya lebih besar dari ketakutannya. Sadar. Lu sadar enggak? Boneka itu cuma ngerusak hidup lu. Itu bukan penolong, itu iblis. Iblis? Tidak. Dia penyelamat. Teriak Sukardi. Dia memberi gue uang. Kekayaan. Tapi, sambil berbicara, tubuh Sukardi perlahan melepuh. Kulitnya terkelupas. Seperti mulai dimakan dari dalam, oleh sesuatu yang tidak terlihat. Boneka itu melangkah maju. Setiap langkahnya, tanah bergetar, daun-daun kering beterbangan, udara menjadi dingin membeku. Nyawa. Akuin. Nyawa. Tangan-tangan kecil dari tubuhnya mulai memanjang, mencakar, mencengkeram apapun di sekitarnya. Dimas mengambil botol minyak suci yang dulu diberikan nenek tua. Di tangannya juga ada segenggam garam, tali rajah, dan kayu mantra. Kalau ini cara buat lu balik ke neraka, gua lakuin. Dimas menggambar lingkaran segel di tanah. Tangannya gemetar. Tapi boneka itu semakin mendekat. Hehehe. Milikku. Tangan-tangan hitam itu melesat ke arah Dimas. Brak. Dimas berhasil melompat menghindar. Ia cepat-cepat menaburkan garam ke arah boneka itu.
Biar. Boneka itu menjerit keras. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Kulitnya melepuh. Mulut-mulut kecil di tubuhnya menjerit serempak. Arg! Kau tidak bisa. Kau tidak akan bisa. Dimas tak berhenti. Ia menyiramkan minyak suci ke lingkaran segel, lalu menyalakan kayu mantra. Api menyala. Dengan nama langit dan bumi. Dengan kosel. Dengan cahaya ilahi. Aku kembalikan kau ke tempat asalmu. 2R. Ledakan cahaya memenuhi seluruh desa. Tanah bergetar, udara bergetar dan terdengar suara tangisan, jeritan, serta tawa yang bercampur sebelum semuanya lenyap. Boneka itu hancur menjadi abu. Sukardi jatuh terduduk. Tubuhnya penuh luka. Matanya kosong. Gue cuma pengen kaya, kenapa jadi kayak gini? Ia menangis histeris. Suasana desa berubah hening. Langit cerah perlahan. Angin kembali sejuk. Burung-burung mulai terdengar. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun desa itu terbebas dari kutukan. Dimas terduduk. Nafasnya berat. Wajahnya penuh debu dan keringat. Tapi di dalam hatinya, ada rasa lega yang tak bisa diungkapkan. Akhirnya selesai kutukan itu selesai. Atau, setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Pagi itu, desa kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan melainkan sunyi yang penuh luka, penuh duka, dan bayang-bayang ketakutan yang masih terasa di udara. Dimas berdiri menatap bekas lingkaran segel yang sudah gosong di tanah. Abu boneka itu tertiup angin, tapi bau anyir darah, bau kematian, masih begitu kuat. Sukardi terduduk di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia memandangi tangannya sendiri. Tangan yang pernah memegang linggis, tangan yang telah membunuh manusia, demi memuaskan iblis dalam wujud boneka. Gue cuma pengen hidup enak, gue gak mau kayak gini, gue gak mau kayak gini. Teriaknya sambil menangis histeris. Dimas hanya menatap Sukardi dengan tatapan kosong. Lu gak sadar? Kar keserakahan itu beneran bisa bikin orang jadi kayak setan. Tiba-tiba, suara mobil polisi terdengar mendekat. Beberapa warga yang sebelumnya memilih bersembunyi, kini keluar. Wajah mereka ketakutan, tapi juga lega. Polisi langsung mengamankan Sukardi. Mereka menemukan tubuh pemuda ojek yang sudah tak utuh. Terkubur setengah di belakang rumah Sukardi. Sukardi, Anda ditangkap atas pembunuhan berencana. Ujar salah satu petugas. Sukardi tidak melawan. Ia hanya terduduk, menangis, menjerit. Gue cuma pengen kaya. Gue cuma pengen kaya. Dimas menarik napas panjang. Semua ini, akhirnya selesai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kutukan seperti ini, tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali ke rumah. Sinta menyambutnya dengan pelukan erat. Air mata mereka jatuh tanpa bisa ditahan. Mas bener-bener selamat, aku takut Mas gak balik. Ucap Sinta dengan suara bergetar. Aku janji. Sin, aku janji, ini terakhir kalinya aku berurusan sama yang kayak gitu. Namun malamnya, ketika Dimas duduk sendirian di ruang tamu, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Layar menampilkan gambar. Gambar sebuah boneka dengan mata merah, tersenyum. Hihihi. Kau pikir ini sudah berakhir? Tidak. Selama masih ada manusia serakah, aku akan kembali. Tit. Sambungan terputus. Dimas terdiam. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Matanya menatap layar ponsel yang kini kembali kosong. Kutukan ini cuma tidur dan suatu saat pasti bangkit lagi. Karena keserakahan gak akan pernah hilang dari dunia ini. 3 hari setelah kejadian itu, Dimas berusaha kembali menjalani hidup normal. Namun bayangan teror itu masih melekat jelas dalam pikirannya. Setiap malam, ia selalu terbangun. Nafasnya sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat boneka itu.
berdiri di pojok kamar dengan mata merah menyala, tersenyum lebar, memanggil-manggil namanya. Dimas, kamu pikir aku sudah mati? Aku masih ada. Pagi itu, Dimas terbangun dengan dada yang berat. Ia membuka jendela, berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Namun, di bawah jendela ada sesuatu. Sebuah kotak kecil, terikat dengan pita merah. Persis seperti kotak yang dulu menyimpan boneka terkutuk itu. Napas Dimas tercekat. Tangannya gemetar. Ia perlahan membuka kotak itu. Tapi, di dasar kotak ada selembar kertas lusuh. Di kertas itu tertulis dengan tinta merah. Selama ada yang ingin kaya, aku akan hidup. Dimas segera membuang kotak itu, membakarnya. Tapi, api tidak bisa membakar kotak itu. Kayunya tidak terbakar, malah mengeluarkan bau anyir bercampur bau daging busuk. Astaga, kenapa masih ada? Teriak Dimas. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah kota besar, seorang wanita muda bernama Laras sedang duduk termenung di kamar kosnya. Hidupnya sedang kacau. Usaha bangkrut. Utang menumpuk. Pacar pergi. Ia membuka aplikasi forum-forum online tentang pesugihan. Di sana, ia membaca sebuah postingan misterius. Pesugihan cantik tanpa tumbal keluarga. Kaya dalam 7 hari. Jangan hubungi kalau tak siap. Di bawahnya, ada nomor WhatsApp misterius. Laras menatap layar ponselnya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Apa aku harus coba? Bisiknya lirih. Ia pun mengetik. Saya mau. Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Selamat datang, kontrak segera dimulai. Hihihihi. Kamera perlahan menyorot ke pojok kamar Laras. Di sana, samar-samar, terlihat sebuah bayangan boneka. Duduk diam dengan rambut panjang menutupi wajah, dan mata merah yang menyala perlahan mulai membuka. Suasana begitu mencekam. Lampu berkedip-kedip. Angin dingin bertiup kencang lewat celah jendela. Ponsel Laras bergetar. Notifikasi dari nomor misterius terus masuk. Selamat, kau telah menandatangani kontrak. Pesugihan cantik ini sudah menjadi milikmu. Tiba-tiba, kotak kayu hitam muncul begitu saja di depan pintu kamar. Tanpa sadar, Laras membukanya. Di dalam, sebuah boneka perempuan bergaun merah, rambut panjang, dan mata yang kini menatapnya tajam menyala merah. Terima kasih. Sudah memilihku. Ingat, aku bisa memberimu semua. Kekayaan. Popularitas. Aku mau. Tumbal. Laras terdiam. Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat. Tapi, di balik rasa takut, ada rasa tamak yang mulai tumbuh. Benar cuma tumbal? Bisiknya. Iya. Awalnya mudah. Berikan aku seekor ayam hitam. Besok. Dan setelah itu. Daging manusia. Hahaha. Laras menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Tapi pikirannya mulai dikaburkan oleh iming-iming kekayaan. Apa ini harga yang harus kubayar? Ia menatap boneka itu. Dan, ia mulai tersenyum kecil. Sementara itu, di tempat lain, Dimas duduk di beranda rumah. Matanya menatap langit malam yang kosong. Tapi, hatinya merasa sesuatu sedang bangkit kembali. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk. Tanpa nama pengirim, hanya bertuliskan. Boneka itu sudah punya tuan baru. Siklus ini akan terus berulang. Selama ada yang serakah, kami tak akan pernah mati. Dimas menatap layar ponselnya. Nafasnya berat. Matanya berkaca-kaca. Astaga, kutukan ini gak akan pernah berhenti. Kamera perlahan zoom out. Menampilkan kota yang terang benderang dengan ribuan manusia yang berjalan berlalu lalang. Dengan 1000 wajah yang penuh senyuman, tapi di balik senyuman itu
tersembunyi keserakahan, kebencian, dan kegelapan. Dan selama itu masih ada kutukan akan terus hidup. Setelah kejadian itu, Soekardi ditangkap dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan pembunuhan yang ia lakukan demi memenuhi pesugihan. Ia kini menjalani hari-harinya di balik jeruji, tubuhnya makin kurus, matanya kosong, tapi bayangan boneka itu masih selalu datang dalam mimpinya. Aku cuma pengen kaya, tapi harga yang harus kubayar terlalu mahal, bisiknya sambil menangis pilu. Meski berhasil menghancurkan boneka terkutuk itu, luka batin dan trauma mereka tidak akan pernah hilang. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar kutukan gaib, yaitu keserakahan manusia. Gue harap gak ada lagi orang yang ngelakuin hal bodoh kayak gini, ucap Dimas suatu malam sambil menatap langit. Di tempat lain, Laras, seorang wanita muda yang putus asa karena lilitan utang dan keinginan hidup mewah, memilih jalan yang sama, jalan sesat yang pernah ditempuh oleh Soekardi. Boneka itu dengan wujud baru, dengan tuan baru, kembali aktif, kembali menuntut tumbal, kembali membuat manusia lupa akan nuraninya. Karena sejatinya, kutukan itu tidak benar-benar bisa dihancurkan. Selama manusia masih memiliki keserakahan di dalam hatinya, selama ada yang ingin kaya dengan cara instan, boneka itu akan terus hidup, akan terus mencari tuan baru, dan akan terus makan tumbal selamanya. Jangan pernah tergoda dengan jalan singkat menuju kekayaan. Di balik semua kemewahan yang datang dengan cara sesat, selalu ada harga yang jauh lebih mahal, bahkan lebih mahal dari nyawa sendiri.